Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kalau kita amati dalam beberapa ya sepekan terakhir ini banyak sekali kasus-kasus hukum yang bermunculan yang ditangani oleh KPK dan juga oleh Kejaksaan Agung. Tetapi kemudian selalu menjadi pertanyaan kita itu ini sebenarnya kasus betul-betul serius soal pemberantasan korupsi atau sebenarnya hanya tawar-menawar politik saja. Setidaknya kan begini. Kalau di KPK ini ada yang terbaru itu Kepala Basarnas ya. Ini bintang 3 nih Angkatan Udara OTT. OTT kalau ini udah pasti ini kasus hukum ya. Ini pasti akan berlanjut ya karena udah diserahkan ke POM. Tapi ada juga pemanggilan kemarin juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini selama 10 jam. Ini bukan OTT dan kita tidak tahu arahnya kemana karena kita tahu Pak Budi Karya Sumadi ini adalah orangnya Pak Jokowi. Tapi sebelumnya ada kasusnya Mentan Syahrul Yassin Limpo yang sampai sekarang nggak jelas juga. Di satu sisi ada di Kejaksaan Agung ada kasusnya Erlangga Hartarto ya yang diperiksa selama 14 jam gitu dan sekarang dia juga diguncang politik kudeta, tapi juga dia ketemu sama Pak Jokowi kemarin 3,5 jam. Nah, saya kira kita mari soroti kasus-kasus ini dan korupsi dan juga sandera politik di Indonesia lah. Kita mulai dengan fakta bahwa Indonesia indeks persepsinya naik tuh. Yes. Jadi itu artinya pertanda bahwa keseriusan tidak ada pada pemerintah. Padahal angkanya Jokowi naik tapi artinya turun namanya ya. Ya artinya itu artinya bagi pemerintah internasional Indonesia adalah negara korup. Ya. Makin korup kira-kira begitu tuh. Dan kita tahu bahwa kepentingan pemberantasan korupsi itu berkaitan dengan upaya untuk menghasilkan demokrasi itu. Kan kalau demokrasinya bagus, korupsinya pasti turun tuh. Sebaliknya, kalau korupsinya tinggi itu artinya demokrasi nggak jalan. Apa intinya? Intinya etika publik tidak bekerja. Karena demokrasi itu dasarnya etika publik. Negara-negara di mana etika publik jalan, itu yang selalu kita rujuk ke negara-negara Skandinavia itu nol korupsinya tuh. Jadi kebahagiaan juga tergantung pada kepercayaan bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya tuh. Jadi kalau kita bilang apakah ini Pancasila, betul, itu yang disebut Pancasilais tuh, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada di mana? Ada di Indonesia? Tidak. Adanya di Finlandia, adanya di Swedia, adanya di Belgia, adanya di Eropa justru. Jadi kita mau ingatkan pada publik yang luas itu bahwa Indonesia memang gagal untuk mempertahankan atau mewujudkan perintah reformasi. Reformasi cuma kasih 2 perintah, jangan korupsi, dan yang kedua jangan otoriter. Cuman itu sebetulnya. Karena kita bandingkan sebelumnya memang itu yang berlangsung bertahun-tahun sehingga Pak Harto akhirnya masuk dalam jebakan korupsi itu. Jadi kira-kira itu tuh. Dan yang lebih penting sudah dipastikan bahwa pada waktu awal reformasi ada yang disebut semacam fakta etika itu bahkan dibuat sebagai dalam bentuk TAP MPR tuh, yaitu etika pejabat publik. Itu dasarnya. Etika pejabat publik ini sebetulnya dia bukan undang-undang tapi dia prinsip untuk mengatur kesetaraan kepejabatan yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan tuh. Jadi pejabat menjadi setara dengan pejabat yang lain karena tidak ada favoritisme. Nah, begitu ada favoritisme, pejabat yang lain diunggulkan karena pilihan politik, pejabat yang lain justru ditekan karena persoalan persilihan politik. Padahal dua-dua pejabat kan. Jadi 2 soal ada di situ tuh. Yang pertama adalah pejabat mana yang dipilih untuk dicelakakan, pejabat mana yang dipilih untuk diselamatkan. Itu dasarnya begitu tuh. Nah, kita balik lagi pada keadaan sekarang. Ketika kita evaluasi, ternyata Jokowi atau di era Jokowi atau korupsi yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di era hari ini itu tidak membenahi prinsip-prinsip itu tuh. Bahkan yang terjadi sebaliknya tuh. Jokowi mengincar menteri mana yang kira-kira melembal-lelo akan ditawan dengan kasus korupsi itu. Menteri mana yang walaupun sudah korupsi tapi dipelihara dulu dia sambil ditunggu momentum tuh. Jadi itu intinya. Jadi memang nggak ada pemberantasan korupsi. Yang ada adalah mengikatkan korupsi itu pada kepentingan politik tuh. Jadi korupsi selalu berbasis di Indonesia, korupsi berbasis pada penyelewengan kekuasaan atau mereka yang surplus kekuasaan pasti akan memakai surplus itu untuk korupsi. Menteri partai surplus kekuasaan dia pakai korupsi. Kepala Basarnas surplus kekuasaan dia pakai untuk korupsi. Tapi nanti ada pembedaan tuh. Siapa yang mau ditangani itu? Kalau menteri yang punya surplus kekuasaan tapi pro Jokowi nggak akan dia apa-apain tuh.
Jadi sebetulnya medan perang korupsi itu sudah batal karena soal favoritisme tadi atau soal pilihan-pilihan strategis dari Jokowi itu. Tidak ada koruptor yang dihukum kalau dia tetap pro pada Jokowi. Kira-kira itu poinnya. Ya, ya. Dan saya kira ini menjelaskan kenapa kemudian Pak waktu dalam sebuah kesempatan Menkominfo waktu itu masih belum jadi Menkominfo ya, Ari Budi Setiadi yang relawan pro Jokowi ini nyatakan ini soal pemilu dan pilpres ini kan soal siapa kalah menang, karena kalau yang kalah pasti akan masuk penjara. Dari situ saja kita sudah mendapat semacam bocoran apa sebenarnya terjadi di pemerintahnya Jokowi. Ya itu, saudara Budi itu orang yang ngerti apa yang terjadi di belakang layar itu kan, dan bawah sadar dia akhirnya dia ucapkan. Jadi itu pertanda bahwa dia mengerti ada korupsi di situ, tetapi dia juga nggak mau keluar dari situ kan. Sebagai ketua projo pasti dia minta untuk dilindungi beberapa menteri yang masih menjadi donatur projo, itu gampangnya begitu tuh. Dan kita mau lihat konsistensi itu tuh. Sekarang ada adiknya saudara Menko Info itu yang mulai diinsinuasikan terlibat dalam kasus BTS tuh. Tapi saya baca saudara Budi ini bereaksi terlalu cepat. Padahal itu nggak boleh karena itu ada saudaranya tuh. Oh itu nggak mungkin, nggak ada tuh. Biarkan aja sebetulnya itu diproses, dan saya kira itu akan diproses dalam seminggu ini. Mungkin saudara Budi juga akan di-reshuffle lagi tuh kan, dan itu kita mau tunggu itu poin itu tuh. Kalau memang kejaksaan atau KPK mengincar ada soal itu, ya lakukan pembersihan di wilayah yang sekarang dikomandoi oleh Menko Info yaitu Budi Ari ini. Nah itu poin dasarnya di situ tuh, supaya kita bebas sebetulnya dari kecurigaan. Kalau nggak akan ada kecurigaan Budi sebagai ketua projo dikirim oleh Jokowi untuk pro Prabowo supaya dia dapat menteri, dan di belakang layar supaya kasus-kasus yang menyangkut KKN keluarga atau adiknya itu dihentikan. Kan itu soalnya kan. Jadi pembocoran kasus ini yang kita udah tahu sebenarnya dari awal itu menjadi makin tidak transparan tuh. Jadi ini intinya Jokowi bermain politik untuk menghalangi seorang koruptor ditangkap. Jokowi bermain politik untuk menjebak seorang pejabat dalam kasus korupsi. Gampang aja tuh. Jadi betul-betul power game dari seseorang yang tidak paham tentang political ethics. Ya, dan dengan fakta-fakta ini ya, Bung Rocky, kita makin dapat tambahan lebih utuh lagi. Mengapa Presiden Jokowi tetap ingin meneruskan kekuasaannya begitu ya? Kalau kita kan selalu menyebut soal dinasti, soal legacy yang ingin dilanjutkan. Tapi saya kira ada soal ini tetap juga menjaga agar jangan sampai setelah mereka itu tidak lagi berkuasa, ya kasus-kasus hukumnya bermunculan, kasus perindiknya bermunculan terhadap baik Pak Jokowi sendiri maupun juga terhadap keluarga besarnya begitu, dan kroni-kroninya. Ya itu baseline-nya di situ, ketakutan Jokowi bahwa dia akan dibongkar banyak kasus. Mulai dari apa yang dilaporkan oleh Ubed, apa yang diincar oleh Kontras, semua hal ada di situ. Tapi bukan cuma Jokowi. Di belakang Jokowi tentu banyak orang yang tergantung pada potensial Jokowi dipersoalkan secara publik. Kan kalau misalnya Jokowi akhirnya dipersoalkan kebersihan pemerintahannya, semua yang ada hubungan dengan Jokowi juga akan dipersoalkan kalau terjadi perubahan politik tuh. Perubahan politik artinya ada orang yang jadi presiden dan tidak ditawan oleh kebijakan Jokowi hari ini, dan tidak ditawan oleh perjanjian politik dengan Jokowi hari ini. Itu intinya tuh. Yang kedua, juga menteri-menteri yang sekarang misalnya mungkin bisa lolos karena dibujuk lagi oleh Jokowi, itu akan punya perasaan bersalah besar, dan mereka tetap akan bisa juga disprendikan ketika Jokowi turun. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita mesti mulai hari ini nih, mau Erlangga, mau siapa aja, Joni Plate segala macam, atau Budi Karya yang hari ini itu segala macam, itu harus betul-betul datang sebagai tersangka, itu bukan datang sebagai tawanan politik. Kalau dia bersih, oke, dia bersih karena tidak bisa dibuktikan secara hukum, bukan karena dijebak oleh politik. Kan etika ini yang mesti ditinggalkan, diwujudkan melalui kasus Joni Plate, melalui kasus Erlangga segala macam. Jadi kita tidak menyebut nama orang untuk sekedar diajukan alat tukar tambah politik. Kita ingin semua posisi publik itu tidak boleh berbasis pada persaingan politik dalam soal pemberantasan korupsi. Kan itu dasarnya itu aja. Jadi kalau kita lihat misalnya negara-negara Asia itu hingga ada kasus politik yang dipakai untuk menawan seorang secara korupsi itu. Malaysia adalah yang terakhir. Ya, ketika kasus Anwar Ibrahim dan persaingan dengan Mahathir Muhammad, dan Malaysia udah berubah tuh. Mereka nggak mungkin lagi pakai kasus politik untuk menawan seseorang dan menjebakkan dia melalui korupsi. Korupsi ya korupsi, politik ya politik. Kan itu indahnya tuh. Iya.
Dan di Indonesia itu yang sekarang saya kira sangat parah sekali ya, yang kita rasakan sekarang ini. Betul-betul tadi itu korupsi itu digunakan satu untuk menjaga loyalitas para pendukungnya, atau di satu sisi untuk mengancam para lawan-lawannya atau oposisi atau orang-orang yang tadinya di sekutunya dan kemudian balik pada kekuasaan. Ya itu yang disebut Adi Masar di politik iblis sebetulnya kan. Kan Iya, iya, iblis iya, iya, iya. Oke. Iblis tidak punya prinsip. Iblis itu siksa terus. Iblis berupaya untuk nangkap peluang supaya dia bisikkan sesuatu tuh. Nah Jokowi sekarang dikelilingi oleh evil itu, oleh evil energy. Ini saya berusaha untuk abstraksikan supaya nggak kena. Soalnya kalau bahasa Indonesia-nya Pak Jokowi dikelilingi energi iblis, itu kan wah itu bisa bahaya, itu bisa Anda bisa dibully dan macam-macam itu Bung Rocky. Ya udah kan itu juga saya pakai evil energy aja tuh. Ya. Oke, lanjut. Nah, poin berikutnya adalah kita mau tunggu misalnya apa hasil negosiasi kasus Erlangga, apa hasil negosiasi kasus Nasdem. Sampai sekarang Nasdem itu ditawan oleh ketakutan dia sendiri juga kan. Kan Nasdem akhirnya mesti siksa kan. Beberapa waktu lalu kita pastikan bahwa Nasdem itu disogok pada akhirnya tuh, bukan ditodong. Ya, bukan ditodong. Jadi sebetulnya poin-poin ini kita udah pastikan diketahui oleh Mama, diketahui oleh BEM, diketahui oleh buruh, dan mereka sedang mengatur langkah untuk memastikan bahwa bagian-bagian yang disembunyikan oleh Jokowi, sogok menyogok itu tidak mungkin lagi disembunyikan dari mata tajam kaum intelektual. Saya kira kalangan profesor yang kemarin juga protes soal omnibus kesehatan itu lagi menyusun semacam dalil untuk mempercepat pelengseran Jokowi itu. Jadi kita melihat bagaimana Jokowi di satu pihak masih tinggi reputasinya, itu di pihak lain di antara komunitas etis, yaitu profesional yang betul-betul bekerja atas dasar meritokrasi, kaum intelektual yang sekarang sedang pulih untuk memungkinkan kemerdekaan berpikir itu diwujudkan, mulai mengkonsolidasi diri itu. Jadi ajaib Jokowi masih membangga-banggakan bahwa dia bisa siksa di antara elit, sementara masyarakat sipil yang penjaga demokrasi menganggap bahwa Jokowi itu harus dilengsarkan. Kan begitu banyak sekarang petisi yang sebetulnya udah di depan mulut untuk diucapkan bahwa proses Jokowi itu. Walaupun secara politik memang susah karena Jokowi menguasai parlemen. Tetapi itu yang kita sebut di dalam politik, legitimasinya hilang walaupun legalitasnya masih itu. Jadi Jokowi legal, tapi legitimasi udah hilang, ngapain? Jadi pemimpin masih legal, tapi legitimasi udah hilang tuh. Dasar kehidupan berdemokrasi itu adalah legitimasi, bukan legality itu. Ini yang nggak dipahami itu. Ya, jadi kalau kemarin Anda dengan tegas menyatakan ketika Surya Paloh bertemu Pak Jokowi, akhirnya gitu ya, setelah sekian lama nggak ketemu, itu pertanyaannya Anda menduga ditodong atau disogok, dan kemudian kita kesimpulannya mungkin disogok ya, karena sampai sekarang kok anteng-anteng saja Nasdem, dan kemudian menterinya juga yang 2 orang yang tersisa juga bisa ikut tenang-tenang ikut di rapat kabinet gitu walaupun sudah dipanggil KPK. Kalau begitu kemarin pertemuan antara Pak Erlangga Hartarto dengan Pak Jokowi yang selama 3,5 jam itu bagian dari situ, ditodong atau disogok gitu. Tapi jangan lupa ini yang pegang kasusnya bukan KPK loh Bung Rocky, tapi ini kejaksaan. Ya, itu yang kita anggap bahwa pertama poinnya mesti kita ucapkan secara lantang bahwa Jokowi hobinya, atau bukan hobi sebetulnya, wataknya adalah menyogok orang itu. Dan itu watak menyiksa diam-diam kan. Erlangga juga diketahui oleh Jokowi bahwa itu sangat mungkin itu karena jaksanya pro PDIP sebetulnya. Tetapi tangan Jokowi itu ada di dalam sistem ini, itu masalahnya kan. Jadi tangan Jokowi yang mungkin digerakkan oleh evil energy itu ada di semua institusi penegakan hukum tuh. Jokowi bisa manipulasi kasus ini dan menganggap udah lepaskan aja karena udah ada diskusi itu. Lalu kalau begitu dilepaskan atas dasar apa? Lalu temuan pertama dituduh korupsi tiba-tiba dilepaskan oleh kepala negara misalnya karena hasil diskusi atau karena hasil lobby dari Erlangga pada beberapa pejabat. Tetap Erlangga harus membersihkan diri bahwa dia itu dijebakkan di dalam krisis politik. Jadi intinya Erlangga dijebakkan di dalam krisis politik tuh. Dia adalah victim dari krisis politik.
Lalu dia mesti terangkan bahwa pertemuan-pertemuan dia itu bukan dalam upaya untuk melakukan dagang sapi politik, tapi betul-betul upaya untuk mengklirkan bahwa dia dimasukkan sebagai victim di dalam persaingan politik. Kan itu intinya tuh. Jadi itu mesti clear. Jangan sampai orang anggap Erlangga juga ternyata korupsi, tapi kemudian minta disogok tuh. Jadi saya kira itu dasarnya tuh, supaya kita percaya bahwa Golkar bisa tumbuh kembali sebagai partai dengan integritas yang kuat tuh. Kan kita ingat bagaimana Pak Akbar Tanjung itu memulihkan Golkar dari posisi yang betul-betul evil pergi pada posisi yang kemudian orang anggap oh Golkar udah berubah, dan Golkar naik drastis waktu itu. Kita nggak nyangka Golkar bisa hidup lagi, tumbuh lagi tuh, hanya karena kepercayaan publik. Nah di era Erlangga itu juga mesti dipastikan bahwa Golkar diacak-acak oleh Jokowi, itu pasti publik tahu itu. Jadi jangan dianggap bahwa publik nggak tahu. Nah, kalau Erlangga salah bicara, ya udah itu artinya Erlangga ada satu paket dengan mereka yang mudah disogok. Sebenarnya kalau dari sisi komunikasi politik sebenarnya sangat mudah kok buat Pak Erlangga ini membalikkan situasinya ya, Bung Rocky, atau kita sebut kalau dalam manajemen turnaround-nya itu dalam situasi sekarang ini publik, karena opini publik saya kira berpihak pada dia, meskipun realitasnya ya kita selalu harus menegaskan kalau namanya korupsi itu harus tetap korupsi, yang itu harus dipisahkan dari soal politik. Saya kira ya opini publik berpihak pada Erlangga karena ini kasus sudah lama dan tiba-tiba diajukan lagi karena Erlangga memperlihatkan gelagat mulai berbeda selisih dengan rejim, kan itu intinya kan. Jadi justru publik paham bahwa Erlangga itu victim, bahwa Erlangga itu adalah korban. Nah itu yang mestinya secara tadi opini publik itu dieksploitasi aja bahwa memang dia dikorbankan. Jadi pokoknya itu tuh. Jadi jangan ragu lagi mengatakan datang aja ke konstitusi bahwa saya dikorbankan melalui kuda-kuda Troya itu yang kita bahas. Oke, ini tips saja ya, tip pagi-pagi untuk Pak Erlangga Hartarto. Yes, itu. Ayo bro. Yes, oke, Bung Rocky, itu 0% ya. Yeah.